Halo guys, selamat datang kembali ke channel Wheels Auto Garage. Kali ini kita telah mendapatkan unit Mazda 2 hatchback tahun 2020. Yes, ini adalah mobil hatchback entry level Mazda yang bisa dibilang adalah baby Mazda 3 guys. Dan hari ini kita akan nge-review mobil ini guys. Nah, kalau dari segi kenyamanan di mobil ini, kenapa saya langsung mulai di dalam posisi mengemudi dalam mobil ini ya? Satu, dia mempunyai dan menawarkan banyak fitur dan nuansa keasikan saat berkendara. Jadi memang Mazda 2 itu membuat mobil ini untuk keluarga-keluarga yang kecil atau buat satu orang pribadi. Dan orang itu pun langsung ditawarkan dengan nuansa kenyamanan dan keasikan nyetir di mobil ini. Dia memfit out kita, apalagi yang tipe GT ya, dengan fitur-fitur yang berlimpah. Kalau tipe yang GT, Anda ditawarkan dengan sistem dan teknologi Mazda iActive Sense yang mendukung keasikan menyetir di ini mobil. iActive Sense itu mengkomplitkan kita dan mendapatkan traction control, dynamic stability control, heads-up display, dan kita juga ditawarkan kayak sistem-sistem pengamanan, kayak blind spot monitoring, dan rear cross traffic alert. Itu semua ditawarkan. Tapi yang tipe R juga bisa menikmati kenyamanannya dan berkendara mobil ini. Kenapa? Karena langsung nih, from the get-go saat saya mencoba mobil ini itu dari nuansa mengemudi terbaik di kelasnya. Kayak mobil Honda Jazz, Yaris, atau apapun, itu kurang bisa menyaingi. Dari segi handling di mobil ini, itu cukup tajam, tapi bisa diperbaiki lagi di kedepannya. Memang dari segi handling Mazda 2 ini itu lebih bagus daripada kompetitornya. Dan secara akselerasi pun itu juga cukup oke guys. Akselerasi di mobil ini cukup enak karena dibantu dengan mesin mobil ini yang total itu 1500 cc, 4 silinder dengan transmisi 6 speed automatic. Dari mesin itu, mobil ini nge-support kita dengan 144 horsepower dan 250 Nm untuk torsinya ini mobil. Nah, dan itu, tenaga itu semua bisa menghasilkan nuansa mengemudi yang cukup enak. Yang saya suka dengan mobil ini, itu dengan postur desainnya yang relatif cukup kecil dibandingin mobil kayak Yaris yang cukup panjang ya. Dia itu kecil, nimble, dan bisa dibilang kecil-kecil cabai rawit. Mazda memang itu dikenal sebagai mobil Jepang yang beralih kepada segi Eropa ya. Karena mobil ini yang ditawarkan itu fiturnya juga cukup berlimpah dari segi teknologi ya. Kita ini di fit out pun dengan heads up display yang itu biasa didapatkan di mobil 500 jutaan. Dan ini sudah sebagai fitur yang didapatkan di Mazda 2 tipe GT ya guys. Dan bisa dibilang dengan klasternya dia yang semi digital membuat nuansa menyetirnya lebih mewah dan elegan lagi untuk kita merasakan. Dan dari segi suspensi dia pun juga empuk, lebih empuk daripada si Honda Jazz yang paling keras itu bandingannya si Yaris ya. Selain itu si Honda Jazz cukup menyaingi, tapi ini masih lebih baik dari segi suspensi di ini mobil. Dan semua tombol, meskipun dia harga 300 jutaan, semua tombol yang kita pegang di sini itu ciri khas Mazda lah. Langsung semua tombol yang kita pegang mengasih kita feedback yang mewah, mengasih kita feedback yang cukup mewah, dan nuansa saat disentuh pun juga kelihatan tuh, enak sekali, nggak kerasa seperti murahan. Kayak kalian lihat sekarang tuh, saat kita melewati polisi dulu atau apa, mobil ini tuh nggak ngerasa terganggu, masih firm dan stabil. Dan kalau dari segi keamanan ya memang sedikit kritik saya untuk mobil ini. Itu kejelekan si Mazda 2 itu ya. Dia itu pemandangannya kurang bagus. Dari segi pilar A-nya itu kelihatan terlalu besar yang membuat pemandangan ke depan sedikit terbatas. Saya nggak ngerasa fully covered dan nyaman saat menyetir di mobil karena sedikit kehalang aja view-nya. Tapi selain itu sih oke. Tenaga di mobil ini pun juga oke. Kayak saya bilang tadi, dia mempunyai mesin 1500 cc 4 silinder
1500 cc, 4 speed dengan transmisi 6 speed otomatis, 140 horsepower dan 104 horsepower dan 144 Nm untuk torsinya ini mobil. Dan dari tenaga itu semua, mobil ini bisa mencapai 0 ke 100 hanya dalam waktu 10 detik guys. Dan untuk di kelasnya, memang ini sangat amat seru untuk dibawa nyetir mobil ini men. Seru banget dan jiwa mudanya tuh balik seperti ngerasa serunya tuh bener kerasa di dalam mobil ini guys. Nah, mobil ini juga menawarkan, mobil ini enaknya yang saya suka, dia mengasih kita steering wheel yang memang firm dan di-upgrade ya. Dari facelift dia yang sebelumnya, yang si Mazda 2 itu, dia akan menggunakan steering wheel yang tidak seperti ini. Steering wheel dia tuh lebih bulat. Nah, yang sekarang yang tipe yang GT tahun 2020 terbaru mendapatkan steering wheel yang hampir bisa dibilang kayak flat bottom, tapi nggak flat bottom ya. Dan ini steering wheelnya sudah disamakan seperti yang di CX-5 yang kita dapatkan dan yang di CX-9 yang kemarin kita sempat review. Kabinnya ini mobil juga bisa dibilang terbaik di kelasnya. Selain nuansa test drive dan mengemudi yang asyik, mobil ini menawarkan desain dan konsol kabin desainnya yang modern dan minimalistik. Dia mengambil dari konsep Mazda 3 yang baru ya, di mana ventilasi AC-nya itu menyatu dengan dashboard mobilnya yang karena sekarang di sini nih. Ini tuh bagus, tarikan dari kiri kepada kanan yang seamless transition kelihatannya dengan ventilasi AC yang di dalam tengah sini guys. Yang pertama kali meluncurkan dengan mobil Mazda itu adalah Mazda 3 yang hatchback dia nih, big brother-nya yang mempunyai desain seperti ini guys. Dan AC-nya pun juga kelihatan stylish dengan turbin pesawat seperti kayak di mobil Mercy. Dan selain itu, bukan hanya desain saja yang kelihatan modern, mewah, dan eksklusif. Dari segi kualitas material yang dipakai, itu juga lebih baik daripada kompetitor di kelasnya. Karena sekarang ini yang dark blue-nya ini menggunakan padding leather sintetis yang juga bisa soft touch material ditemukan di padding kaki kita. Kaki kita juga ada padding loh, bayangin juga kelihatan mewah kan mobil ini. Padding di sini dan juga kalau untuk armrest kita itu ngerasa soft touch juga, dan di sini pun juga dia hard touch kalau di atas ya. Tapi kalau untuk armrest di sini itu soft material. Dari segi teknologi, AC di mobil ini tuh masih menggunakan tuas kompor tapi cukup intuitif. Anda bisa mengatur direksinya dan juga Anda bisa mengatur temperaturnya. Sayangnya, klasternya ini tuh masih kelihatan jadul ya. Gak cocok dengan desain mobil ini yang sudah teknologis sekali. Dia masih menggunakan tuas kompor. Mungkin ke depannya kalau dibuat seperti Mazda 3 yang ada semi digital itu bakal lebih keren lagi guys. Lebih keren lagi. Mobil ini pun juga sudah di fit out dengan Android Auto yang juga Anda bisa colokan di sini, yang bisa langsung connect kepada handphone Anda untuk mainkan Spotify, Google Maps, dan lain-lainnya. Anda juga bisa mainkan multimedia screen mereka, tapi ini multimedianya masih yang tipe D yang lama ya, belum yang terbaru. Kalau yang di Mazda 3 itu kan sudah tipe yang terbaru dan udah nggak bisa touchscreen. Kalau yang ini masih bisa touchscreen dan dia masih seperti yang CX-5 tahun 2015 punya tuh guys, infotainment screen-nya mereka. Dan cukup komplit. Anda bisa lihat navigation, Anda bisa melihat konsumsi BBM Anda, dan Anda masih juga bisa mainkan audio, sound system, connect Bluetooth, semua di dalam infotainment screen medianya ini. Dan jujur, kalau saya secara pribadi lebih suka yang infotainment yang seperti ini nih guys. Meskipun dia masih cukup bulky desain yang besar, dia masih bisa touchscreen. Kalau yang terbaru lucu tuh, malahan udah nggak bisa touchscreen sekarang guys, kalau yang di segi itu. Dan di sini kalian juga bisa lihat desainnya itu ada sedikit carbon fiber juga, meskipun carbon fiber tempelan, tapi tetap ada yang mendorongkan sportiness-nya di dalam mobil Mazda ini. Dengan sedikit chrome di sini dan ada sedikit trim piano black. Dan kalau untuk praktikalitas mobil ini sih, kalau Anda misalkan punya keluarga kecil masih oke. Karena dari bagasinya pun dia trunk space-nya hanya 250 liter, yang itu ngos-ngosan tuh. Kalau Anda bawa 3 koper aja udah keberatan di mobil ini. Bakal sempit banget. Karena mobil ini cocok kalau Anda mau light traveling, tapi kalau untuk heavy traveling yang Anda bawa koper banyak, kurang disarankan di mobil ini ya. Kurang disarankan. Anda dapat glove box tengah di sini, 2 cup holder, ada tempat penyimpanan lagi di tengah. Dan juga ada tempat penyimpanan untuk botol di kiri dan kanan di sebelah posisi supir di sini guys. Untuk teknologi, mobil ini sudah menggunakan keyless entry, auto start stop, digital cluster,
Dan Anda juga bisa mainkan kaca spionnya mereka guys. Kaca spionnya mereka yang sudah electrical retracting semuanya guys. Sudah electrical retracting. Sayangnya di mobil ini tuh kacanya belum full all auto, hanya si posisi supir saja yang sudah all auto guys. Secara keseluruhan bisa dibilang saya sangat mencintai mobil Mazda 2 ini ya. Dari segi bagaimana dia nuansa menyetirnya seru, asik, dan juga build quality-nya itu nggak ada yang menyaingi ya guys. Kayak kalian lihat sendiri, itu semua fitur-fiturnya sangat berlimpah dengan kualitas leather, karbon, yang memanjai kita saat kita berkendara di dalam mobil itu guys. Tapi selain itu, desain eksterior mobil ini itu juga nggak bisa ditinggalkan. Apalagi dibantu dengan warna merah solo red dia ini yang sangat amat mencolok di mata ya. Dipakai dimanapun, CX-3, CX-30, Mazda 3, Mazda CX-5, CX-9 itu sangat amat bagus dengan warna solo red ini. Kayak kalian lihat sekarang, solo red ini tuh membantu mengidentifikasi dan menonjolkan kurvatur-kurvatur aerodinamikanya dan tarikan garis di dalam mobil ini guys. Dan memang karena tipe dia yang terbaru, Mazda 2 ini sudah mendapatkan facelift di mana lampu chrome-nya itu sudah menyatu sampai lampu LED dia yang sudah adaptif yang ada di RL itu guys. Secara keseluruhan sih memang bisa dibilang saya sangat amat suka dan rekomen mobil Mazda 2 ini untuk mobil para starter ataupun orang yang cari mobil di kisaran 300 juta lah. Seharga mobil baru ini sih paling pas banget. Pas banget kalau Anda cari mobil baru 300 jutaan, mobil kecil dan family friendly. Tapi juga ada nuansa keasikan mentirnya. Saya sangat sekali rekomen si Mazda 2 ini guys. Terima kasih sudah menonton sampai sejauh ini. Jangan lupa juga untuk klik like, subscribe, dan share video ini kepada teman-teman kalian. Kalau kalian ada masukan, kritik, atau saran, jangan lupa untuk tuliskan itu di comment section di bawah guys. Terima kasih. Ketemu lagi di video berikutnya.